Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Saya berdoa ketika kita bangun pagi hari ini, hati kita dipenuhi oleh kerinduan akan kebenaran firman Tuhan. Apapun kesibukan kita hari ini, mari fokuskan hati kita, pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita sepanjang hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Pagi hari ini kami bersyukur, kami boleh menikmati hari yang baru. Biar kiranya Tuhan kami mau mengawali hari ini dengan kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita sampai di Mazmur pasal 143. Saya akan bacakan ayat yang ke-10 sebagai rema untuk kita merenungkan hari ini. Dan saya mengambil tema untuk renungan kita adalah bagaimana mengetahui kehendak Allah. Mazmur 143 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 143 adalah doa yang Daud naikkan saat Daud mengalami situasi yang genting. Daud menghadapi sebuah tekanan dan penderitaan yang sangat luar biasa. Dalam situasi yang sulit, saat segala sesuatu tidak mudah di dalam kehidupan Daud. Tapi ada satu hal yang membuat dia itu berani berdoa di hadapan Tuhan. Mengapa Daud berani untuk berdoa dan tidak mencari pertolongan dari orang-orang yang sepertinya bisa membantu Daud untuk lepas dari tekanan dan penderitaan yang dia hadapi? Daud berani berdoa karena Daud tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Seperti di dalam ayat yang pertama, kalau kita baca dari Mazmur 143, di situ dikatakan, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Daud percaya bahwa Allah adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dia dalam kondisi terpuruk sekalipun. Itu sebabnya Daud berani berdoa dalam situasi yang mendesak, dalam situasi yang sangat genting, darurat. Saudara, dalam situasi darurat, maka kita diperhadapkan pada situasi yang sukar untuk mengambil keputusan. Kita tahu bahwa sebagai orang percaya, kita pasti akan mengambil keputusan yang terbaik. Kita pasti akan mengambil keputusan, bukan keputusan yang jahat, yang mencelakai orang atau mencelakai diri sendiri. Tapi apakah keputusan kita itu adalah sebuah keputusan yang menurut kehendak Tuhan? Kita berpikir bahwa keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang baik. Tapi apakah keputusan yang kita pikir keputusan yang baik itu adalah keputusan seperti yang Tuhan kehendaki? Bagaimana kita bisa memutuskan mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan? Di saat situasi begitu kacau di dalam kehidupan kita. Saat keadaan menjadi genting, penuh dengan tekanan dan penderitaan. Begitu banyak jalan keluar di pikiran kita. Dan ketika kita mau mengambil keputusan, apakah keputusan yang kita ambil menurut kita baik, itu merupakan kehendak Allah. Saudara, orang sedekat Daud dengan Tuhan masih minta untuk diajari bagaimana melakukan kehendak Bapa. Seperti ayat 10 yang kita baca. Ajari aku. Bagaimana dengan kita, saudara?
Apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau keputusan yang kita ambil itu kehendak kita secara pribadi? Tentunya saya dan saudara tidak ingin salah melangkah. Sekalipun apa yang kita putuskan rasa-rasanya itu baik, sepertinya itu baik menurut pikiran kita. Tapi apakah itu menjadi perkenan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Dan mengapa keputusan yang kita ambil, tindakan yang kita ambil, itu harus menurut kehendak Bapa? Saudara, Yesus mengajar kita doa Bapa kami. Di situ dikatakan, jadilah kehendak-Mu. Yesus rindu saya dan saudara dalam setiap keputusan yang kita ambil. Yesus rindu supaya kita itu sesuai dengan kehendak Bapa. Bahkan Yesus sudah memberi teladan, memberi contoh nyata ketika dia di dalam ketakutan yang sangat luar biasa di Taman Getsemani itu. Di malam menjelang dia diserahkan. Dan dia tahu dia akan disiksa. Dan ketakutannya itu membuat pembuluh darahnya pecah. Sehingga keringatnya itu bercampur dengan darah. Dalam kondisi tertekan, dia bisa saja mengambil keputusan untuk kepentingannya sendiri. Dia bisa hilang atau dia bisa musnahkan orang-orang yang mau menghancurkan hidupnya. Tapi malam itu Yesus berkata, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Jadi bukan seperti yang Yesus kehendaki, tetapi seperti yang Bapa kehendaki. Yesus rindu kita ada di dalam kehendak Bapa. Itu sebabnya Yesus memberi teladan bagaimana dia hidup sesuai dengan kehendak Bapanya. Karena Yesus tahu, ketika kita ada di dalam kehendak Bapa, maka itu sebuah bukti bahwa Bapa itu mencintai dan mengasihi kita. Ketika kehendak Bapa ada dan tinggal di dalam kehidupan kita, memang tidak nyaman buat daging kita, saudara. Memang itu tidak enak karena seringkali kehendaknya bertentangan dengan kemauan kita. Kehendak Tuhan seringkali bertentangan dengan keinginan kita. Tetapi sekalipun kehendaknya tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kenapa Yesus mau supaya kehendaknya itu yang jadi dalam kehidupan kita? Karena Yesus ingin ketika kita ada di dalam kehendak Bapa, maka sebenarnya kehidupan kita dekat dengan Bapa. Ketika kita melakukan kehendak Bapa, maka kita berada di dalam posisi dekat dengan Bapa. Karena kita ada di dalam jalurnya. Kehendak Bapa di dalam kehidupan kita akan membuat kita bertumbuh secara rohani. Kehendak Bapa dalam kehidupan kita akan membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang dewasa dan bukan anak-anak. Kalau anak-anak kita tahu bahwa selalu ingin melakukan apa yang menjadi kesenangannya, kesukaannya. Tapi orang dewasa tidak berlaku sesuka dirinya sendiri. Nah, Tuhan ingin kita menjadi orang Kristen yang dewasa yang melakukan kehendak Bapa. Karena dengan melakukan kehendak Bapa, kita ada dalam posisi dekat dengan Bapa. Kita sedang dalam proses pertumbuhan menjadi orang yang dewasa rohani. Jadi mari dalam situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan buru-buru ambil keputusan. Hal ini terdengar tidak mudah atau tidak mudah untuk dilakukan buat orang-orang yang
tidak sabar. Tapi mari belajar sabar, saudara, ketika mengambil keputusan. Sekalipun kita ada di dalam tekanan. Mari belajar untuk menenangkan diri. Belajar dengan sadar meminta tuntunan Roh Kudus untuk membimbing kita, mengajari kita bagaimana melakukan kehendak Bapa. Apa yang menjadi kehendak Bapa yang harus kita kerjakan. Dan ada satu rahasia yang Yesus ajarkan di dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana kehidupan Yesus adalah kehidupan yang mengikuti kehendak Bapanya. Melalui doa yang Yesus lakukan, Yesus mendengar instruksi Bapanya. Dan dia dengan ketaatan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Yesus tidak punya agenda pribadi di dalam kehidupannya. Yang Yesus punya adalah kehendak Bapa di dalam kehidupannya. Kita bisa melihat bagaimana Yesus seringkali mengundurkan diri, pergi ke tempat yang sunyi dan dia berdoa. Yesus seringkali semalam-malaman berdoa sampai pagi. Untuk apa, saudara? Untuk mengerti kehendak Bapa. Dia rindu Bapa menuntunnya dengan detail, sekalipun dia Tuhan. Tapi dia juga adalah manusia 100% ketika dia hadir di dunia ini. Dan dia butuh kehendak Bapanya. Itu sebabnya dalam kitab Yohanes, Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Mari, saya rindu setiap kita ada di dalam jalurnya Bapa, ada di dalam kehendak Tuhan. Kalau saudara berkata, aku sudah berdoa tapi ternyata salah mendengar apa yang Roh Kudus sampaikan dalam hatiku. Tidak apa-apa, saudara, belajar. Minta roh kepekaan di dalam diri kita supaya kita tahu membedakan mana suara Roh Kudus dan mana suara hati kita. Mana kehendak Bapa dan mana kehendak kedagingan kita. Itu semua proses pembelajaran. Secara manusia memang tidak mudah. Tetapi kalau kita mau peka dengan kehendak Bapa, mari punyai jam doa di dalam kehidupanmu. Belajar untuk merendahkan hati, bertemu dengan Tuhan lewat doa secara pribadi. Kalau saudara berkata tidak punya waktu, saudara minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku waktu untuk berdoa. Bangunkan aku. Dan saya percaya saudara pasti akan dibangunkan. Karena Tuhan pada dasarnya juga memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan saudara dan saya. Seringkali saya berkata, ketika saya capek sekali, ngantuk, dan tidur larut malam, saya berkata, Roh Kudus, tolong bangunkan saya di pagi hari, karena saya mau berjumpa dengan Engkau. Saya mau bertemu dengan Allah Bapa. Saya mau berdoa. Dan Roh Kudus membangunkan saya. Ketika saudara dibangunkan, keputusan ada di tangan saudara. Saudara mau lanjut tidur atau saudara bangun? Saudara duduk, saudara datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan dan menaikkan semua apa yang menjadi keluhan di dalam hatimu. Mari saudara, sebelum ambil keputusan apapun di tahun 2023 ini, kita baru mengawali 1 bulan belum selesai. Tapi saya percaya kalau kita awali tahun 2023 dengan benar, dengan tepat, kita ada dalam jalurnya Tuhan. Kalau kita ada dalam jalurnya Tuhan, kita menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita mengalami pertumbuhan. Menjadi orang Kristen yang bukan anak-anak, tapi orang Kristen yang dewasa. Dan saya percaya kalau kita di dalam kehendak Bapa, maka rencananya, rancangannya yang akan jadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari belajar untuk mengerti kehendak Bapa, siapkan dirimu untuk terus berkomunikasi lewat doa-doa, lewat pembacaan Alkitab yang kita lakukan. Ketika engkau membaca Alkitab, engkau akan mengerti kehendak Bapa. Tanpa Alkitab, tanpa doa, engkau tidak akan pernah bisa ngerti
mana kehendak Bapa di dalam kehidupanmu. Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau mengajari kami bagaimana kami mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni kalau sering kali kami malas untuk berdoa. Ampuni kalau sering kali kami malas untuk membaca Alkitab. Kami lebih melayani kedagingan kami dan kami menganggap bahwa keputusan kami adalah keputusan yang terbaik. Padahal sering kali itu menjadi keputusan yang salah. Tuhan, buat kami mengerti kehendak-Mu. Supaya kami ada dalam posisi mengalami kedekatan dengan Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami. Biar kiranya Engkau berkati alam yang ada. Tidak mengalami kehancuran yang akan mengakibatkan korban jiwa. Tapi alam di Indonesia diberkati Tuhan dengan cuaca yang baik. Tuhan juga memberkati perekonomian. Tuhan juga memberkati dunia politik yang ada di Indonesia. Supaya Indonesia tetap ada dalam anugerah Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang bergabung dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati apapun yang mereka kerjakan. Baik yang bekerja di kantor, di showroom, di resto, di salon, di rumah, bekerja di sekolah, di rumah sakit. Tuhan Engkau yang menyertai, Engkau yang memberikan hikmat. Dan biar kiranya kehendak-Mu yang jadi di dalam setiap keputusan yang anak-anak-Mu ambil ya Tuhan. Kau memberkati yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Biar kiranya Tuhan bukakan pintu-pintu sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Biar kiranya kasih setia anugerah dan kemurahan Tuhan yang menyertai. Kau memberkati Pak Jamaluddin. Engkau memberkati Pak Pasaribu, Engkau memberkati Mama dari Pak Stefanus Chandra. Biar kiranya anak-anak-Mu ini Tuhan diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan hatinya melekat kepada Tuhan. Dan kesembuhan terjadi, kekuatan yang ajaib terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mau serahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, pandanglah kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau diangkat naik dan bukan turun. Kau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang dipegang, disentuh oleh tangan-Mu, Tuhan buat berhasil. Dan penyertaan-Nya kekal sempurna mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan kita Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini sudah selesai. Selamat menikmati hari ini. Saya percaya ada keajaiban-keajaiban yang Tuhan sediakan dalam kehidupan setiap kita. Mari gunakan waktu-waktu khususmu untuk engkau berdoa supaya engkau mengerti kehendak Bapa di dalam kehidupanmu. Dan engkau akan berada di jalurnya dan menikmati kasih dan kemurahannya. You are blessed.